Di tengah MC kita Bu Resi Gumai, namanya Pak Irfan dan Bu Direktur. Selamat pagi semuanya. Ya itu Bu Resi Gumai. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Pagi. Direktur. Selamat pagi. Pak Irfan, Ya. Pak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Irfan. Ya. Pak Budi. Oh Ya. ya, selamat Pak pagi Budi. Pak Budi. Selamat pagi Pak Irfan. Oh, ya. Apa kabar Pak? Ya itu. Iya, selamat pagi juga Pak Budi. Salam Ya. sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Kita berjumpa lewat virtual Pak Budi dulu ya. Iya betul. Kita belum pernah ketemu ya Pak. Iya. Ketemu Pak, tapi melalui WA aja Pak kita komunikasi. Iya betul. Ya, nanti insya Allah Pak lah kalau sudah ini sudah kondusif semuanya, baru nanti kita silaturahmi lewat darat Pak ya. Mudah-mudahan lah Baik, bisa insya Allah. sesuai gitu. Insya Allah. Sabar dikit kita gitu aja lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. yang terhormat, Ibu Insinyur Dini Hanggandari MSI, selaku Direktur Industri Kecil Menengah, Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut. Bapak Irfan Kuswandara, STMM, selaku Koordinator Industri Kecil Menengah Alat Angkut. Bapak Insinyur Budi Priyatna MBA, selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK. Bapak Sutarjo dan tim selaku narasumber. Dan pastinya saya juga ingin menyapa ada 4 perusahaan yang terpilih, diantaranya PT Cipta Utama Mekanika, PT Temura Engineering Indonesia, PT Surya Utama Sejahtera, dan ada PT Trijaya Teknik Karawang. Selamat pagi dan selamat datang di acara kegiatan pendampingan 5R Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif di Jawa Barat yang merupakan wujud komitmen dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Direktorat Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian dalam rangka penerapan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di masing-masing perusahaan, sehingga 5R bisa dijadikan kebiasaan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
yang bermuara peningkatan produktivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Resi Gumai yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan saya juga ingatkan untuk semua peserta yang hadir untuk mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya juga ingin menginformasikan agenda kita diantaranya. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga, doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Hasto Riendarta. Yang keempat, sambutan dan laporan Ketua Panitia. Yang kelima, sambutan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK. Yang keenam, sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan ini oleh Ibu Direktur Industri Kecil Menengah, Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, penutupan. Yang kesembilan, istirahat. Dan yang terakhir ada pelatihan atau pembelajaran mengenai program 5R. Dan sebelum kita lanjut di agenda berikutnya, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki agenda selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Dan para hadirin dimohon bersiap dan duduk sikap sempurna. Baik, terima kasih. Selanjutnya, agar acara kita pada pagi hari ini dan selama kegiatan berlangsung berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita memulai pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Hasto Riendarta. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Direktur Industri Kecil Menengah, Logam Mesin Elektronika, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Koordinator Bidang IKM Alat Angkut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang, dan kepada yang terhormat para hadirin semuanya. Mohon izin demi untuk kelancaran acara pembukaan dan kegiatan pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif di Jawa Barat. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi umat muslim, acara doa ini mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ilahi diniyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini dengan penuh kebahagiaan kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara pembukaan dan rencana kegiatan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah dimulainya acara pembukaan ini, kiranya Engkau ya Allah memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif di Jawa Barat dari awal sampai selesai. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan pemimpin kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hastorian Darta. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Kuswardana, STMM, selaku Koordinator Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Pembawa Acara. Laporan Panitia Kegiatan Dampingan 5R bagi IKM Komponen Otomotif di Jawa Barat hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Yang terhormat Ibu Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Ibu Insinyur Dini Hanggandari MSI, yang terhormati Ketua dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK, Bapak Insinyur Budi Priyatna MBA, Instruktur Bapak Sutarjo dan tim para peserta IKM APEK, tamu undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan pembukaan pendampingan penerapan 5R bagi IKM Komponen Otomotif di Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan selaku panitia kegiatan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Kegiatan pendampingan penerapan 5R bagi IKM Komponen Otomotif di Jawa Barat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian bersama Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK dalam rangka pengembangan sentra IKM alat angkut, khususnya IKM komponen otomotif. 2. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan dampingan penerapan 5R ke perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas di tempat kerja. Peserta kegiatan pendampingan 5R ini merupakan IKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK sebanyak 4 perusahaan terpilih dari hasil asesmen. Yang pertama adalah PT Temaru Engineering Indonesia. Yang kedua PT Cipta Utama Mekanika, PT Surya Utama Sejahtera, dan PT Trijaya Teknik Karawang. 4. Komposisi perwakilan perusahaan sebanyak 4 orang, yaitu terdiri dari leader, supervisor, operator, staff, atau pihak yang terlibat baik langsung dalam peningkatan produktivitas perusahaan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid pada rentang waktu mulai bulan Juli sampai dengan September 2021 oleh tenaga ahli yang membidangi 5R. Pelaksanaan kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan pandemi COVID-19 pada saat kunjungan dampingan tenaga ahli ke perusahaan-perusahaan. Kegiatan pendampingan penerapan 5R bagi IKM komponen otomotif di Jawa Barat dibebankan pada anggaran DIPA, Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2021. Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap kegiatan pendampingan penerapan 5R bagi IKM komponen otomotif di Jawa Barat dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan oleh usaha industri dengan baik. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK, yaitu Bapak Insinyur Budi Priyatna MBA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Ibu Insinyur Dini Hanggan dari MSI. Yang saya hormati Bapak Koordinator IKM Logam Mesin Elektronik dan Alat Angkut, Bapak Irfan Kuswardana STMM. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Hashim ST, yang saya hormati Bapak Haji Rahmat Wiguna ST, yang saya hormati Bapak Trisno Utomo ST, yang saya hormati tim dari konsultan Bapak Sutarjo dan Bapak Agus Sunaryo, dan para peserta dari 4 perusahaan yaitu PT Temura Engineering Indonesia, PT Trijaya Teknik Karawang, PT Cipta Utama Mekanika, dan PT Surya Utama Sejahtera. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara training penerapan 5R. Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama APEK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas terselenggaranya program pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif. Industri kecil menengah merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pengembangan IKM diarahkan agar pemilik usaha dapat menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui penguatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi. Pandemi COVID-19 menuntut perusahaan mulai dari pimpinan hingga level terbawah untuk dapat adaptif terhadap perubahan. Penurunan yang signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan indikasi yang linier terhadap kondisi bisnis dan industri pada hampir semua sektor. Perusahaan banyak melakukan rasionalisasi karyawan dan menurunkan kapasitas produksi untuk tetap dapat bertahan. Seperti kata pepatah, setiap hujan ada surutnya. Demikian pula dengan pandemi COVID-19. Di saat imunitas komunal tercapai dengan program vaksinasi yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, saat itu pula ekonomi yang telah setengah tertidur selama ini diharapkan mengalami rebound dengan perbaikan yang cepat dan luar biasa. Karena itu, setiap perusahaan harus selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kembalinya geliat ekonomi dan bisnis yang menyajikan harapan di masa depan. Monozukuri wahito zukuri. Membuat sesuatu adalah mengenai membuat orang. Membuat manusia sebelum menciptakan produk ada filosofi yang membuat Toyota menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia.
Toyota memandang pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor esensial bagi perusahaan untuk maju dan berkembang. Hari ini, Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kami sangat berharap kegiatan hari ini dapat memberikan ilmu pengetahuan sekaligus pemahaman mengenai praktek-praktek 5R secara tepat dan benar kepada para peserta. Proses akuisisi dan transfer pengetahuan adalah satu-satunya cara agar perusahaan dapat mengembangkan kemampuan karyawan dan tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatkan performa perusahaan. Para peserta selanjutnya diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang secara estafet dapat mengajarkan kembali pengetahuan yang didapat hari ini kepada rekan-rekan kerja di perusahaan masing-masing. Asosiasi Pengusahaan Engineering Karawang akan selalu mendukung semua upaya dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap perusahaan anggota. Sumber daya manusia yang unggul menjadi potensi terpenting untuk membuat perusahaan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing di tengah kompetisi bisnis yang semakin tinggi. Karena itu, sekali lagi, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas terselenggaranya program pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif, dan kami berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta. Semoga hari ini apa yang diberikan oleh para trainer dari konsultan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan kapasitas para peserta, sehingga berkontribusi banyak kepada pengembangan perusahaan pada umumnya. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Budi Priyatna MBA atas sambutan yang disampaikan. Baiklah, kita akan memasuki acara puncak pada pagi hari ini, arahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pendampingan 5R, Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif di Jawa Barat, oleh Ibu Insinyur Dini Hanggandari MSI, selaku Direktur Industri Kecil Menengah, Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara. Yang terhormat, Ketua Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK, Bapak Insinyur Budi Priyatna MBA, para instruktur, Bapak Sutarjo beserta tim, para peserta IKM, para tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan kuasa-Nya saat ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan kegiatan pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif di Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam sektor industri nasional. Tercatat 99,77% dari total unit usaha industri di Indonesia atau sebesar 4,4 juta unit usaha merupakan IKM. Dan dari sisi tenaga kerja, IKM mampu menyerap 10,3 juta tenaga kerja. Di sektor industri otomotif nasional, IKM telah menjadi bagian dari rantai pasoknya sebagai tier 2 ataupun tier 3. Ini menandakan bahwa IKM mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan juga konsisten.
Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan IKM dalam menciptakan produk dengan QCD yang baik, maka perlu diberikan bimbingan teknis pendampingan, baik teknis maupun manajerial kepada IKM. Dalam peningkatan daya saing IKM, terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian, seperti kemampuan SDM, keberadaan teknologi mesin dan peralatan, serta standarisasi produk. Selain itu, budaya kerja juga dapat mendukung upaya peningkatan daya saing. Penerapan budaya kerja yang baik dapat memberi dampak besar terhadap produktivitas usaha, memberi kenyamanan dalam bekerja, serta berkontribusi dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L. Metode 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, menjadi konsep yang sering diaplikasikan dalam membangun budaya kerja yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa perusahaan besar di sektor otomotif bahkan menjadikan penerapan 5R sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh mitra kerjanya. Sebelum dapat menerapkan metode 5R, IKM perlu mengetahui konsep 5R dan manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan 5R. Dan diperlukan komitmen pimpinan serta keterlibatan dari seluruh SDM IKM agar penerapan 5R dapat berjalan dengan baik. Rantai suplai industri otomotif nasional merupakan target potensial yang dapat memberikan kepastian pasar bagi IKM komponen otomotif. Penerapan metode 5R diharapkan dapat membantu IKM untuk menghasilkan produk barang atau jasa berkualitas secara konsisten sehingga dapat lebih berdaya saing, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka memberikan dukungan kepada IKM komponen otomotif di Jawa Barat melalui pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan 5R. Kegiatan pendampingan ini akan diawali dengan pelatihan selama 1 hari dalam memberikan pembekalan 5R kepada para IKM peserta. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan di lapangan oleh tenaga ahli, sehingga di akhir kegiatan ini dapat dilihat perubahan-perubahan baik yang telah diupayakan IKM dengan metode 5R. Kami menyadari bahwa pembinaan IKM perlu keterlibatan dukungan dan peran dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan KL atau pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha dalam mewujudkan program pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi IKM. Kami menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang atau APEK atas terjadinya komunikasi dan sinergi yang baik dalam mendukung kemajuan IKM alat angkut di Karawang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada APEK dan juga semua pihak yang turut serta membantu pelaksanaan kegiatan ini. Kepada para peserta kegiatan, selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan pendampingan penerapan 5R untuk IKM komponen otomotif di Jawa Barat secara resmi dibuka. Demikian lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Insinyur Dini Hanggan dari MSI atas sambutannya. Semoga kegiatan pendampingan 5R industri kecil menengah komponen otomotif di Jawa Barat ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum Ibu Direktur meninggalkan acara, dimohon untuk berfoto bersama peserta. Para hadirin, saya silakan untuk diaktifkan semua kameranya. Dan dimohon untuk panitia mengarahkan sesi foto ini tentunya dengan aba-aba langsung dari saya ya. Baik, silakan. Saya akan beri waktu untuk mempersiapkan sebelum kita foto bersama.
Baik, sudah siap sepertinya ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, satu kali sepertinya belum cukup ya. Kita akan kembali lagi foto. Untuk pose terbaiknya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Satu kali lagi kita akan foto. 3, 2, 1. Baik, sudah sepertinya ya. Atau masih mau lanjut foto? Oke, terima kasih. Saya ucapkan juga kepada Ibu Direktur yang telah berkenan membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Asosiasi, anggota, para undangan, dan tentunya panitia. Tanpa terasa ya, sudah berakhir acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Tapi setelah ini kita akan istirahat dulu kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta itu tidak meninggalkan link Zoom saat ini. Jadi jangan ada yang keluar dari Zoom meeting karena kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Akhir kata, saya Resi Gumai pamit undur diri. Nanti kita akan ketemu lagi 10 menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin Li, Bapak, Ibu. Terima kasih Ibu Dini. Ya, terima Pak kasih Bu Irfan, Dini, Bu Bu Direktur. Direktur. Ya, Direktur. terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih Pak Irfan, Pak Budi. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih semuanya. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan yang ada kopi, diminum kopinya. Dari Cipta Utama Surya hadir. Mohon daftar hadir diisi Bapak Ibu sekalian ya.
Siap Pak Detarjo? Siap, Mas. Oke. Pak Detarjo? Siap, Mas. Nggih. Coba di-share coba Pak materinya Pak. Coba saya tes dulu ya. Belum Nggih, bisa. nggih. Nggak bisa. Sambil kita Hah? Nggak bisa, Mas. Bang Alen? Ya, belum.
semuanya, kita kembali lagi tentunya bersama saya Resi Gumai untuk semua peserta yang masih hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini untuk kembali ya menyimak Zoom meeting kita, karena kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah penting, di mana kita akan mendengarkan sesi mengenai penjelasan tujuan dan juga manfaat dari program 5R langsung dari expertnya, yaitu Bapak Sutarjo selaku narasumber. Coba saya pengen sapa dulu nih Pak Sutarjo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya Pak Sutarjo? Alhamdulillah sehat. Sudah siap memberikan ilmunya hari ini ya Pak ya? Insya Allah siap. Baik. Ya, dan Saya ini semalam nggak tidur nyiapin materi. ya luar biasa, semangat sekali pagi ini. Dan tentunya saya akan menyerahkan sepenuhnya acara kita pagi hari ini kepada Bapak Sutarjo ya. Jadi untuk para peserta mohon disimak sampai dengan acara selesai. Dan akhir kata saya Resi Gumai pamit undur diri. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Resi. Terima Sama-sama kasih. Pak. Ya. Silakan Mas Agus duluan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir di pagi hari ini, hari yang cerah, hari yang penuh berkah karena di Jumat. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan juga senantiasa kesehatan dan juga kenikmatan, keimanan selalu kita dapatkan sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga bagi nusa bangsa dan agama. Yang terhormat mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Kementerian Perindustrian. Di sini ada Pak Nandar, ada Pak Amri, kemudian yang enggak satu-satu kami sebutkan. Kemudian juga dari Pak Budi dan tim dari APEC di Karawang. Kemudian dari peserta yaitu dari ada 4 ya, ada 4 yang hadir untuk kegiatan di pagi hari ini. Jadi ada 4 yang hadir di pagi hari ini, yaitu Cipta Utama Mekanika, kemudian Temura, kemudian apalagi itu Cipta Utama Engineering, dan ya, dan satu lagi apa Pak? Nggak, tadi Temaru Pak, bukan Temura. Ya, Temaru, maaf Pak ya. Ya, Temaru, mohon dikoreksi. Nah, kalau ini kan enak Pak, berarti kan ada suaranya Pak, tadi kan nggak ada suaranya Pak. Iya, Nah, gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kita nanti hari ini kita akan diskusi penuh, full, untuk kita membahas tuntas mengenai program 5R ya. Jadi program 5R. Nanti 5R itu apa, isinya bagaimana, nanti semua akan dibahas oleh Pak Sutarjo. Dalam hal ini beliau sudah hadir dan beliau merupakan salah satu dari bagian Yayasan Dharma Bakti Astra. Jadi beliau bergelut di Dharma Bakti Astra sudah dari tahun 2015 atau 13 sampai sekarang. Ini memberikan masukan, saran untuk peningkatan kinerja bagi IKM. Dan hari ini alhamdulillah waktu beliau ada, sehingga nanti kita bagaimana penerapan dari rajin, ringkas, rapi, resik, rawat bisa terjalin dan bisa terjaga, dan bagaimana kisi-kisi untuk menerapkan itu. Itu yang akan kita sama-sama perdengarkan. Dan beliau Bapak Ibu sekalian sudah aktif untuk kegiatan ini waktu itu di Purbalingga Pak Ding, di Purbalingga untuk industri knalpot ya, untuk industri knalpot. Kemudian juga waktu itu di Pasuruan, di Tegal. Nah, jadi inilah nanti yang akan kita dengarkan
untuk materi-materi serta bahan-bahan yang akan disampaikan oleh beliau. Dan sebelum memulai acara, mungkin Pak Nandar selaku penanggung jawab kegiatan ini Anda memberikan sambutan Pak, atau sepatah dua patah kata atau pesan-pesan kepada peserta. Pak Nandar. Ya Pak Agus, Ya, mungkin silakan Pak Nandar. lanjut langsung aja Pak, biar kita nggak membuang waktu karena memang ini hari Jumat ya Pak. Iya, Saya mengapresiasi ya, mudah-mudahan teman-teman IKM yang ngikutin kegiatan hari ini bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin itu aja ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus ya Pak. Oke, siap. Kalau gitu Pak Detarjo, silahkan di share materinya. Bang Alen. Sudah, saya coba bisa. Iya, nah, coba share dulu materinya Pak De. Saya sebentar. Silakan Pak Detarjo, di share materinya bisa atau saya share dari sini? Munculkah? Ya, siap Pak De, siap. Bagus. Sesuai Pak De. Ya, sudah Pak De. Silakan Pak Detarjo untuk menghandle acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti semuanya. Monggo Pak Detarjo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Sutarjo. Saya tinggal di Jakarta. Saya pensiunan dari salah satu grup Astra. Kemudian terakhir saya dipungut oleh YDPA menjadi pesuruh di sana sampai saat ini. Sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian kalau dengan perindustrian itu saya sudah sejak tahun 2010. Waktu itu menjadi bagian dari juri KPM, Generasi Prima Mutu, yang pada waktu itu dilaksanakan setiap tahun sampai dengan tahun 2014, kemudian 2 tahun sekali, dan terakhir saya di 2017 masih di sana, di juri KPM. Kemudian dengan perindustrian selanjutnya ini dengan pendampingan, training dan pendampingan, sudah beberapa kali di area Jawa Tengah, di Purbalingga itu 2 kali, kemudian Tegal, dan lain-lain. Nah, sedikit mengenai YDPA, peran saya di YDPA sana juga. YDPA adalah yayasan dari Astra yang khusus membina usaha kecil. Jadi, yang dibina adalah usaha-usaha kecil yang dari mikro sampai menengah. Dan salah satu pesuruhnya adalah saya. Juga sering sudah beberapa kali diajak ke luar kota, bahkan keluar Jawa, karena memang jaringan sampai keluar Jawa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut, meskipun hari-hari terakhir ini terpaksa harus dengan online. Termasuk kemarin juga saya 2 hari penuh ada di sana. Tadi ini nyambung ke perindustrian. Ya, itu mungkin perkenalan dari saya. Dan kalau boleh saya tanya kepada para peserta, saya berharap ini, mohon silakan para peserta untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Bapak ya atau Ibu siapa dari mana, supaya kita lebih kenal, dan nanti training ini akan saya berharap sekali keaktifan dari peserta untuk bertanya, untuk memprotes, untuk diskusi. Jadi bukan searah, tapi saya berharap ini menjadi sebuah sarana untuk
berdiskusi supaya lebih hidup suasananya. Monggo, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dari mana. Silakan, barangkali kameranya mohon dibuka. Pak D, share screen di stop dulu Pak D kalau gitu. Oke. Siap, monggo. Ya, silakan. Dari Temura dulu, Temura betul ya? Maru, Pak. Coba, atau dari siapa yang siap? Jadi, atau dari Cipta Utama Mekanika. Ya, Silakan. selamat pagi, Pak. Ya. Pagi. Kami karena saya ada beberapa rekan kami yang juga ikut sini, Pak. Ini menarik sekali ya. Kami dari PT Temaru Engineering Indonesia. Iya, Temaru, Pak, bukan Temura. Temaru. Temaru Engineering Indonesia. Hadir di sini 3 orang, 4 orang, tapi 1 online di tempat lain ya. Tetap. Terima kasih atas kesempatannya Pak untuk bisa bergabung di training. Terima kasih. Saya Edi. Namanya Bapak? Saya Edi. Pak Edi. Rekan saya Pak Toma dari QC dan satu lagi dari PPIC Pak Eris. Ada satu lagi Bu Irni, Pak. Oh baik Pak, terima kasih full tim ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan lanjut. Baik. Terima kasih Pak Edi. Ya, silakan yang lain. Dari Cipta Utama Mekanika, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ferdiana dari perwakilan dari PT Cipta Utama Mekanika. Saat ini kami online di 3 tempat, Pak. Oh ya. Ya, kebetulan kalau dengan saya ada Pak Yana dari engineeringnya. Kalau saya sendiri dari Departemen Marketing. Oke. Itu Pak, ya. Oke, silakan. Dilanjut. Oke. Temura sudah, Cipta Utama sudah. Sekarang Surya Utama. Surya Utama Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Solehan, Pak, dari Surya Utama Sejahtera. Perwakilan dari Surya Utama cuma 1 ya, Pak, dari Middle, Pak. Terima kasih. Bapak sendirian ya, Pak Solehan ya? Sendirian, Pak. Oke, pemberani juga nih rupanya. Iya. Yuk lanjut. Ya, terima kasih. Kemudian dari Trijaya Teknik Karawang. Trijaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Endang Suradi dari divisi stamping ya, leader saya. Dan saya ada 3 orang dari perwakilan dari engineering, ada Bapak Surya dan ketua saya Bapak Umar Supriyadi sebagai kepala produksi. Ya, mungkin perkenalan itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya? Sudah Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan nggak membosankan karena kita akan cukup panjang. Biasanya saya menyampaikan lebih dari 8 jam kalau disampaikan secara utuh ya. Nah, hari ini kita waktunya agak terbatas sehingga mungkin saya akan lebih yang inti-inti saja nanti yang tanpa mengurangi arti dari lima itu sendiri. Karena selebihnya hanya pengembangan untuk memperkaya wawasan. Nah, dalam training tadi, nanti saya sampaikan di awal tadi bahwa mohon Bapak-Bapak dan Ibu aktif untuk ikut terlibat, jangan hanya mendengarkan. Ya, ikut terlibat, jangan hanya mendengarkan supaya benar-benar mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau hanya mendengarkan, nanti mendengar itu bisa lupa. Tapi kalau kita aktif bisa lebih banyak yang kita ambil. Nah, kemudian ini kesepakatan aja. Ini hari Jumat. Kalau di jadwal itu istirahat jam 12.
Tapi rasanya kalau kita berhenti stop jam 12, mungkin terlambat kita jalan ke masjid karena jam 12 itu sudah azan. Gimana? Kita mau, kalau saya sih menyarankan, mengusulkan kita lebih awal. Barangkali mau jam berapa kita sepakati saja dulu. Jam berapa? Tanggal 12 saja, Pak. Gimana? Tanggal 12 saja. Suaranya putus-putus ya? Apa tempat saya yang ini? Jam setengah 12, Pak. Oke. 11.30. 11.30, oke. Ya. Kita kembali lagi jam 1.30 ya. Ya, Pak. Ya, Siap ya, jam 1.30 kembali lagi. ya Sampai Pak. selesai. Ya, oke. Jadi kita jam 11.30 sampai dengan jam 13.30. Oke. Dan saya berharap sekali, saya mau dengan hormat mohon supaya kameranya jangan off selama training ini. Ya, supaya saya juga tahu setidaknya saya bisa melihat yang mana yang aktif, mana yang tidak. Karena kalau nanti di off saya nggak tahu ini sebenarnya orangnya ada apa enggak gitu. Beda kalau di kelas saya bisa langsung ketemu. Saya kalau biasa di kelas itu kalau ada peserta yang sedang nggak konsentrasi, saya langsung berdiri di sampingnya. Saya nggak kasih pertanyaan, takut kaget, takut nggak siap, tapi saya pindah tempat, saya berdiri di samping orang-orang yang pada saat itu mereka nggak full konsentrasi, ya barangkali mungkin mesti ngobrol dengan yang lain. Makanya saya suka 1 menit malah kalau ada yang seperti ini saya nggak bisa seperti itu karena ini jarak jauh. Jadi mohon sekali Bapak peserta dan Ibu yang ada di dalam training ini supaya benar-benar melibatkan diri, nggak cuma mendengarkan tapi bisa aktif. Oke, kita mulai trainingnya ya supaya kebanyakan waktu terbuang.